Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza wa Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud rasa syukur, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan dan nikmat kesehatan serta nikmat Allah yang lainnya pastinya tidak bisa kita hitung satu persatu. Mari kita syukuri nikmat-nikmat itu dengan sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Salat dan salam kepada Nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, sahabat serta umat istiqomah di jalan dakwah wal jihad. Tak lupa pula bagi para muslimin muslimat, mukminin mukminat yang tengah diuji oleh Allah apapun bentuk ujiannya, semoga Allah akan ujian mereka dan Allah ganti dengan keimanan yang pertama-tama. Khusus sudah kita persembahkan kepada para pejuang Islam yang berada di garis depan medan jihad. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, pertolongan, kemenangan atas kaum kufar dan kepunyaan Allah dan perlindungan. Ikhwatullah rahimahullah, tema khutbah Jumat kita hari ini adalah ada apa dengan syahadat kita. Jadi dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ketahuilah itu maksudnya pelajari, Pak. Maksudnya ilmui. Kita mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ya, kita suruh mendalami, mempelajari, mengilmui, mentadaburi kalimat la ilaha illallah. Ya, berapa kali kita baca kalimat syahadat ini, Pak? Minimal 9 kali. Di dalam sholat wajib kita, belum lagi ditambah dengan sholat sunnah, yaitu baru sehari. Gimana kalau dihitung seumur hidup kita berapa kali? Ya udah jutaan kali mungkin kita membaca kalimat syahadat yang kita baca di dalam sholat kita. Tapi sayangnya banyak umat Islam yang tidak tahu kandungan kalimat syahadat yang biasa dia baca setiap hari, setiap waktu di dalam sholat. Tahu, tapi tahu artinya doang, Pak. Ya, artinya juga banyak yang nggak pas. Selama ini kita kebanyakan umat Islam itu mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah, nggak pas itu kalimatnya. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, faktanya banyak Tuhan selain Allah yang disembah sama manusia. Yang pas itu kalimatnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu yang benar. Ya, kalimat ini. Ya, artinya. Nah, ikhwatallah, pertama kali Rasulullah SAW berdakwah di tengah masyarakat Quraisy, ya, di tengah-tengah kepala suku Quraisy. Rasulullah menyampaikan kepada mereka, maukah aku tunjukkan satu kalimat yang jika kalian terima kalimat itu, kalian akan menguasai jazirah Arab. Ya, Rasulullah ini kan Al-Amin, Pak, dijuluki Al-Amin yang bisa dipercaya. Abu Jahal bilang, Pak, jangankan satu kalimat ya Muhammad, 10 kalimat pun akan kami terima. Karena Abu Jahal itu tahu Rasulullah itu nggak bohong. Ya, Al-Amin. Lalu ketika Rasulullah mengatakan, maka ucapkanlah, bersaksilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya, kalau itu yang engkau minta kami untuk bersaksi mengucapkannya atau menerimanya,
maka itu sama saja kau memandangkan perang kepada orang-orang Arab dan orang-orang di luar Arab, non-Arab. Nah, orang-orang Quraisy ini Pak, tahu isi kandungan kalimat syahadat itu, nggak kayak kita nih, kebanyakan kita. Jadi orang Quraisy itu tahu isi kandungan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tahu itu mereka nggak mau terima, nggak mau ngucapin, nggak mau bersaksi. Kalau mereka mengucapkan bersaksi dengan kalimat itu, nerima kalimat itu, konsekuensinya apa? Resikonya mereka wajib meninggalkan sesembahan dan sistem jahiliyah yang selama ratusan tahun mereka amalkan. Itu konsekuensinya Pak, resikonya. Kalau udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi orang Quraisy sekali lagi tahu isi kandungan kalimat ini Pak. Ya, kalau kita kan tahu cuma sebatas lip service doang, sebatas omongan doang, tapi isi kandungannya, ya konsekuensinya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya kita banyak yang nggak tahu. Ya, kita tahu ada rukun sholat, puasa, haji, zakat, ada pembatal-pembatalnya, ada syarat-syarat diterimanya. Tapi banyak umat Islam yang tidak tahu rukun syahadat, syarat diterimanya syahadat, pembatal-pembatal kalimat syahadat. Ya, ini sekali lagi ini penting bagi kita ya memahami kalimat tauhid ini, kalimat syahadat ini. Nah, ikhwanakumullah, jadi kalimat syahadat itu yang pertama dia itu pintu masuk Islam, Pak. Ya, jadi Islam itu, bangunan Islam itu dibangun terdiri dari 5 dasar. Pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat, ketiga puasa, yang keempat zakat, kelima pergi haji bagi yang mampu. Jadi ini ada rukun-rukunnya. Jadi syahadat dulu. Nomor 1 syahadat dulu, baru sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Itu urutan itu rukun iman, rukun Islam. Karena ini bangunan Islam itu dibangun dari 5 ini, fondasinya. Ya, ini di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis yang lain dari Al-Bara radhiyallahu an, ia berkata, tolong perhatikan Pak, ada seorang lelaki mengenakan topeng besi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku berperang atau masuk Islam dulu?" Beliau menjawab, "Masuk Islam dulu, kemudian berperanglah," kata Rasulullah. Lalu laki-laki itu masuk Islam, lalu berperang dan terbunuh. Perhatikan ujung hadis ini, Pak. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Ia beramal sedikit tapi diberi pahala yang banyak." Bayangkan Pak, ini orang baru ngamalin jihad. Waktu sholat belum masuk, jadi dia belum sholat baru masuk Islam. Belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, belum melakukan amal-amal soleh lain, baru jihad. Ya, baru jihad doang. Tapi ingat tadi, ya dialog dengan Rasulullah. Masuk Islam syahadat dulu atau masuk Islam dulu, ya atau berperang? Masuk Islam dulu kata Rasulullah. Artinya apa? Syahadat dulu. Jadi syahadat ini Pak, kalimat yang kita ucapkan di dalam sholat-sholat kita itu, ini memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah SWT. Jadi ini muatannya berat kalimat ini Pak. Ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ikhwanakumullah, kalau ada orang kafir, nih sekarang kan lagi viral nih, ada orang kafir non muslim yang belajar sholat, ya belajar puasa, boleh kan? Ya silakan aja, boleh jadi nanti pintu hidayah Allah tuh masuk dari situ. Tapi sebanyak apapun dia sholat, sebanyak apapun dia puasa, dia ikut taraweh, misalnya Ramadan besok ini kan banyak tuh ikut-ikutan taraweh non Islam, ya. Tapi kalau pintu masuknya belum dimasukin, nggak bisa diterima amalannya. Jadi syahadat dulu, sama persis dengan seorang mujahid tadi. Jadi syahadat dulu, baru bisa diterima tuh amalan-amalan yang lainnya. Gitu loh, dapat sertifikatnya dulu dari Allah. Ya, persaksian Allah, persaksian manusia, dia syahadat di depan manusia, disaksikan Allah dan para malaikatnya, itu dulu dipenuhi. Jadi kalau mau sebanyak apapun amalan mereka, tapi nggak pintu masuknya nggak dimasukin, ya nggak bisa.
nggak diterima amalannya. Nah, pun sebaliknya Pak, kita nih ngaku muslim nih, ngaku beriman, ya selama ini ngaku beriman, ngaku muslim, ya kita syahadat nih Pak, udah puasa, udah ada sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, udah melakukan amal-amal yang lain, tapi melakukan kesyirikan, diterima gak amal kita Pak? Nggak diterima, nol. Tuh bahayanya syirik. Makanya penting bagi kita memahami rukun syahadat. Ada orang ngaku asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Cuma satu yang disembah nih, yang diakui Tuhannya Allah. Allah melarang syirik, tapi dia melakukan kesyirikan, ya mempersekutukan Allah, ditolak amalannya Pak. Nanti di rumah dibuka Quran surah Az-Zumar 65-66. Allah itu mengancam para nabi, para rasul. Yang diancam itu para nabi, para rasul. Kalau kamu mempersekutukan Allah, hapuslah amalan kalian. Jadi hati-hati Pak, kita jangan merasa aman. Kita udah syahadat, ya udah puasa, udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, melakukan amal yang lain, tapi kita masih senang tuh pergi ke dukun, nanya ke orang pinter, ya. Nah ini bahaya, batal syahadat kita Pak. Ya sama juga ketika kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, tapi kita masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Ya, bid'ah itu harus dipahami juga Pak, sesuai dengan kaidah syariat. Ya, kalau masalah-masalah khilafiyah di kalangan ulama, ya maulid tidak maulid, qunut tidak qunut, 11 rakaat 23 rakaat itu bukan masuk kategori bid'ah, tapi itu masuk khilafiyah, ijtihadiyah di kalangan ulama. Silakan mau pakai yang mana. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah, ini pentingnya kita yang memaknai kalimat syahadat ini. Ini luar biasa nih kalimat Pak, ya. Mempersaksikan Allah sebagai Rabb dan Muhammad Nabi dan Rasulnya, tapi di sisi syirik dan bid'ah. Karena syarat diterimanya amal itu cuma dua. Satu, ikhlas karena Allah, untuk Allah Pak. Nggak boleh ada kesyirikan sekecil apapun. Bapak riya beramal, nggak diterima sama Allah amalannya. Beramal karena orang, karena manusia, nggak diterima sama Allah. Allah tuh mau yang murni, yang bersih, yang suci. Ya, yang kedua ittiba, amal kita diterima kalau kita ngikutin apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, ya syahadat itu adalah inti ajaran Islam. Intinya Pak, ajaran Islam itu ada di sini nih, ada di kalimat syahadat yang selama ini kita baca. Ya, yang dengan itu Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu artinya apa? Mentauhidkan Allah. Ibadah itu artinya apa? Mengamalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ibadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ya, jadi ini intinya tuh ada di sini, Pak. Ya, kekuatan syahadat tuh, ya, kekuatan amal ibadah kita ini ditopang dengan kekuatan yang luar biasa itu dengan kalimat syahadat. Lalu yang ketiga, syahadat itulah dakwah para nabi dan para rasul. Ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Perhatikan, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Jadi semua para nabi, para rasul seruannya sama, mengajak kepada la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Ya, syariatnya beda-beda, tapi turunnya dari Allah, disempurnakan oleh Islam. Ya, dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya, jadi ini inti daripada ajaran Islam dan dakwahnya para nabi dan para rasul. Ya, jadi yang diajak pertama kali itu Pak, ya, mengajak orang itu pertama kali mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad SAW mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab Yahudi Nasrani, maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, ya, mengilmui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mempelajari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jika mereka telah memahami hal tersebut,
ya udah paham nih kalimat tauhid, kalimat syahadat tadi, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka sholat 5 waktu sehari semalam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nomor 1 itu Pak, syahadat dulu. Nah kalau ada yang salah dengan syahadat kita hari ini Pak, ya boleh jadi kita nggak tahu ilmunya, ya ngucapin la ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun, masih yakin sama ramalan bintang. Nah cepat-cepat ya dibenahin syahadatnya, tobatan nasuha, ya itu insya Allah bisa dimaafkan. Ya walaupun kesyirikan itu dosa yang terbesar yang tidak diampuni ya oleh Allah kecuali pelakunya bertobat ya sebelum ruhnya sampai ke tenggorokan. Yang keempat, syahadat itu adalah titik tolak perubahan. Dengan syahadat, dengan izin Allah, Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya merubah masyarakat jahiliyah yang tadinya masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang berperadaban, menjadi masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang pinter. Ya, jadi mereka tuh punya ikatan pikiran dan perasaan. Syahadat itu merubah pikiran dan perasaan dan karakter seseorang. Itu syahadat Pak. Orang kalau sudah tahu syahadat, mengenal syahadat, ngamalin syahadat, orang itu pasti berubah. Ya, bisa dilihat contohnya Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, ya disiksa sama Sumayyah. Kita tahu sama-sama kisahnya. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Sampai Khalid bin Walid, panglima perangi Quraisy waktu itu geleng-geleng kepala ngeliat Bilal. Ini budak hitam ini, si Bilal bin Rabah ini penakut dia. Tapi begitu kenal dengan la ilaha illallah, kenal dengan Islam, dia jadi berani. Yang tadinya lemah jadi kuat. Nggak takut dia sama kematian Pak, karena sebab memahami la ilaha illallah. Lalu siapa lagi? Ada keluarga Ammar bin Yasir. Kayak gitu juga potretnya para sahabat Rasulullah itu. Karena mereka ngaji la ilaha illallah itu dengan baik dan benar. Ya. Nah, terus lagi apa? Orang-orang barat hari ini, orang-orang Eropa, orang Amerika, orang Asia berbondong-bondong masuk Islam Pak. Karena kenapa? Dikenalkan dengan kalimat syahadat. Logikanya sederhana, Tuhan itu satu. Kalau banyak Tuhan itu nanti bertengkar Pak. Tuhan itu satu. Udah masuk di akal mereka tuh, karena mereka masyarakat yang rasional. Ya, mereka tuh mengedepankan akal Pak, orang barat itu, orang Eropa. Ketika dikenakan Tuhan itu satu, apalagi dibuktikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Nanti bisa dibuka di Quran surat Al-Ankabut ayat 30. Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat di dalam Al-Quran terbukti secara sains, ya, sains modern hari ini, terpisahnya 2 laut, terbelahnya bulan, ya, proses penciptaan manusia, ya, proses terjadinya hujan, lain sebagainya, itu terbukti Pak. Jadi mereka tuh karena masyarakat rasional udah langsung terima. Dan kalau udah jadi Islam, masuk Islam Pak, mereka nggak setengah-setengah. Ya, kita kenal Ustaz Felix Shaw, kenal Kodonitan, kenal Kohani, ada Ustaz Kenama, tuh mualaf semua Pak. Tapi militansinya, wah, geleng-geleng kepala kita Pak. Malu kita udah dari Islam, kalah sama mereka di dalam memperjuangkan Islam. Nah, itu karena pengaruh la ilaha illallah. Nah, yang kelima yang terakhir, la ilaha illallah adalah kebaikan yang besar, ya, karena syahadat adalah la ilaha illallah adalah sebaik-baik zikir. Dia menjadi pembuka pintu surga dan menutup pintu neraka bagi kita, asalkan kita tahu isi kandungannya. Kita mengamalkan, ya, mengajarkan, ya, terus juga menjalankan konsekuensi daripada ucapan-ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli kabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
والدي وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر المجاهدين في الشام اللهم انصر المجاهدين في كل مكان كل زمان اللهم إنا نسألك شهادة السبيل اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.